Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ndopokers, bertemu lagi dengan saya di sini Lila Ahsanti di acara Wiber Ndopok. Nah, pada Wiber Ndopok kali ini kita sudah kehadiran tamu dari Bandung, khususnya dari Aksio Kelas Program, yaitu Bapak Richie Oswald Sugiarto Suryadi. Betul ya Pak ya? Betul. Nah, beliau dari Bandung khusus datang ke SMK Wirotomo untuk mengisi di podcast Wiber Ndopok. Halo Pak Richie. Ya, halo Bu Lila. Ya, sehat ya Pak ya? Ya, sehat Bu. Iya. Perjalanan dari Bandung ke sini jam berapa Pak? Kemarin itu sekitar jam 7. Jam 7 7 sore. Jam 7 sore. Sampai sini berarti malam hari ya? Malam jam berapa ya? Jam 11 mungkin. Pak Richie hadir ke SMK Wirotomo ini sudah berapa kali Pak? Sama yang ini itu kedua kali. Kedua kalinya. Nah, menurut Pak Richie gimana sendiri tentang Purwokerto ini Pak? Oke, buat saya Purwokerto itu sesuatu yang apa ya? Kayak nggak terlalu kedengeran. Jujur saya kalau biasa denger kota, Purwokerto itu nggak terlalu ngeh gitu. Iya. Cuman pas datang, bagus ya. Lebih bagus daripada ekspektasi saya. Ekspektasi saya itu mikir Purwokerto mungkin kota kecil ya. Oh ternyata gede. Betul. Bahkan gunung-gunung itu yang saya paling takjub. Pikir Purwokerto nggak ada gunung. Ternyata ada ya Pak Ada. ya. Iya. Dan di SMK Wirotomo sendiri itu kan kita disuguhkan oleh view pemandangan Gunung Slamet. Iya. Nah, Pak Richie di Aksio Kelas Program ini sudah sejak tahun berapa Pak? Oke, kalau dari saya sih sebenarnya belum terlalu lama ya. Kalau boleh jujur, saya baru sekitar tahun 2020. 2020 ini? Berarti betul. hampir 2 tahun ini ya Pak ya? Ya, setahun jalan lebih lah. Iya. Sebelumnya di mana Pak? Sebelumnya saya terpencar-pencar dulu itu saya di marketplace. Jadi pekerjaan lama-lama saya itu sebenarnya jauh-jauhan. Hampir mungkin nggak berhubungan. Terus akhirnya kok bisa bergabung di Aksio sendiri itu gimana ceritanya Pak? Nah, itu karena saya pandemi. Oh, pandemi. Jadi pandemi salah satunya saya yang dulunya boleh dibilang kerjaan yang wajib hadir, dalam artian kata pekerjaan yang harus menetap lah ya, yang kebutuhan manusianya itu tentang komunikasi, tapi karena pandemi dan lain sebagainya, perusahaan saya pun kemarin bangkrut, atasannya, dan akhirnya kebetulan saya ketemu sama bos saya sekarang ini Pak Timi, kemudian saya ditawari, barulah sekarang akhirnya saya bergabung di Aksio. Berarti kurang lebih 2 tahun ini ya bergabung Betul. di Aksio ya Pak ya. Baik Pak Richie, nah di sini kan Wiber sudah bergabung dengan Aksio Kelas Program dari tahun 2018. Nah, di sini kan ada beberapa program yang ditawarkan oleh Aksio Kelas Program. Nah, mungkin Pak Richie bisa menceritakan sedikit tentang program-program yang ada di Aksio Kelas Program ini. Oke, terima kasih. Jadi buat program-program yang di Aksio itu sebenarnya banyak banget. Misalkan ya, dari yang pertama aja kita banyak program-program yang dari awal dulu yang biasa orang-orang kita kenal. Pertama sertifikasinya. Iya. Sertifikasi Aksio itu kan ada yang standar internasional, ada nasional. Iya, betul. Nah, itu mungkin teman-teman udah pada tahu nih kalau buat sertifikasi ini. Dan beberapa banyak juga sertifikasi lanjutannya. Dan kebanyakan itu gratis gitu. Gratis khusus untuk yang sekolah binaan saja atau untuk semua peserta Aksio sendiri. Oke, untuk semua sekolah yang udah menjadi bekerja sama Aksio. Jadi sekalipun mereka level C atau level B apalagi, itu mereka bisa dapat dan banyak yang gratis. Misalkan kalau kita lihat ke yang lalu, itu kemarin kami itu ada program DIGDEV, Women Digital Development Skill Up. Oh, yang dari Clevio itu ya? Betul, kerjasama Clevio dan ILO. Yang mana ILO sendiri itu kan internasional standarnya, dan Clevio pun udah cukup dikenal secara nasional. Nah, buat itu program pun gratis. Nggak dipungut biaya apapun kecuali ya kalian beli kuota ya sama punya perangkat laptop lah. Betul. Gitu. Tapi secara semuanya baik dari yang mengajar, guru-guru yang mendampingi atau siswa itu nggak ada biaya gitu. Yang penting waktu kemarin itu cukup guru ada yang mendampingi dan teman-teman mau belajar. Cuman memang kalau kemarin kami baru membuka khusus wanita gitu. Kalau pria sementara kemarin masih berbayar. Kalau nggak salah ini kan yang ILO ini khusus untuk pemrograman ya Pak ya? Betul, difokuskan ke power gaming. Programming untuk khusus programmingnya. Laravel kemarin itu. Jadi fungsinya nanti untuk apa ini? Nah, mereka itu fungsinya biasanya mengolah kayak aplikasi atau membuat aplikasi
aplikasi sederhana kayak kemarin itu misalkan mungkin kalau teman-teman tahu ada kayak aplikasi jual beli, bukan kayak Tokopedia ya. Seperti apa namanya? Kalau kalian mungkin pernah kayak website Adidas atau apa gitu ya. Ada website tersendiri. Mereka kan kayak ada payment atau toko langsung mandiri. Nah, teman-teman yang ikut itu tuh mereka bisa belajar buat bikin website sendiri kayak gitu. Yang modelnya hampir sama seperti itu. Dengan kreasi teman-teman gitu. Jadi bukan kayak teman-teman biasa kan mungkin jualan ya aplikasi klasik kayak Tokopedia, Shopee kan udah biasa ya, gampang. Kalau ini teman-teman itu lebih kayak pemiliknya aplikasi sendiri gitu. Iya. Nah, kan setelah mereka mengikuti pelatihan ini nanti kan mereka dapat sertifikat dari industri ya Pak ya. Betul. Nah, mungkin kan ada yang bertanya-tanya, terutama itu untuk siswa, manfaatnya nanti untuk apa sih ini sebenarnya? Kita kan dapat sertifikat dari industri, ada yang dari program SSEP, kemudian ada Mikrotik Academy, ada MTA. Nah, mereka itu belum paham fungsinya untuk apa. Nah, mungkin dari Pak Riji bisa menjabarkan fungsinya di dunia industri nantinya. Oke, terima kasih. Jadi fungsinya sendiri buat sertifikasi itu secara gampangnya itu label. Ibarat kalau teman-teman mungkin ya kita anggap teknologi ya, karena kita kan kebetulan dari teknologi. Kalau labelnya Apple Growak, pasti teman-teman itu pasti punya pride lah, punya kayak nilai tersendiri. Sedangkan kalau kita HP misalkan polosan atau merek-merek mungkin ya let's say yang belum dikenal ya, itu pasti kalian secara normal rata-rata pasti milih yang udah bermerek dong. Iya betul. Nah ini sama kayak teman-teman siswa itu kalau punya merek ya dalam tanda kutip sertifikasi Mikrotik, MTA, LS dan lain-lain, teman-teman tuh punya merek lebih dan perusahaan atau tempat kerja kalau namanya ngeliat merek dalam arti ini udah ada Mikrotik nih, oh ini ada Microsoft nih, oh ada ini nih, pasti teman-teman bisa lebih diprioritaskan daripada yang tanpa sertifikat, gitu simpelnya. Iya. Jadi lebih memudahkan mereka juga untuk mencari pekerjaan ya Pak ya. Kemudian di sini Pak, selain kerjasama di bidang sertifikasi, kita kan juga kerjasama di bidang ada prakerin, ada magang. Nah mungkin bisa diceritakan tentang prakerin sendiri ini nanti dikhususkan hanya untuk kelas 10 atau untuk kelas 11 atau bisa untuk keseluruhan. Oke, untuk prakerin sendiri sebenarnya dibebaskan, itu bagaimana kebijakan sekolah, apakah kamu dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, itu gimana dari sekolah. Kalau dari kami itu biasa kebijakan programnya biasanya 3 bulan, tapi kalau emang anak itu atau teman-teman mau diperpanjang, itu silakan. Yang penting izin dari sekolah udah dapet, izin dari orang tua udah dapet, dan teman-teman mau, itu silakan. Gitu. Jadi ada beberapa dari kami ada yang 6 bulan, bahkan ada 9 bulan. Ada yang 9 bulan, Pak? Ada yang bahkan sampai kelas 12 itu lulus langsung di kami, bahkan langsung direkrut. Oh, gitu. Kecuali untuk BCA-CMA itu 6 bulan, wajib 6 bulan, dan itu bisa alumni juga. Bisa alumni. Nah, Pak, kebetulan kan kalau dari BCA setelah 6 bulan biasanya mereka ada penawaran untuk direkrut atau penawaran untuk tanda tangan kontrak ya Pak. Iya. Oke. Untuk penawaran sendiri dari BCA-CMA memang bukan jaminan 100% kalau teman-teman vokasi ditawari ya. Saya nggak bilang 100% atau pasti, tapi kemungkinan besarnya itu sekitar 60% kalau teman-teman performa oke, attitude oke, punya etos kerja yang bagus, kemungkinan besar itu ada penawarannya. Dan kalaupun enggak, biasanya mungkin di sana emang lagi padat atau mungkin ya maaf kata teman-teman kurang. Tapi kalau teman-teman oke gitu ya, bekerja di sana oke, waktu masa vokasi oke, kebanyakan sih ditawarin gitu. Juga sudah mengikuti UMR sesuai dengan penempatan ya Pak? Oh iya betul, udah UMR penempatan dan belum termasuk bonus-bonus yang mungkin dijabarkan sama HRD nantinya. Apalagi mereka kan statusnya masih sebagai siswa ya Pak ya. Betul. Mereka berkesempatan untuk statusnya hampir sama seperti pekerja yang lainnya ya. Betul. Nah kemudian kan di sini ada program prakerin, ada magang. Nah biasanya dalam waktu yang bersamaan ini dari Akses sendiri kan menawarkan pembukaan prakerin untuk bulan Januari sampai Maret misalkan. Betul. Nah kemudian disusulkan lagi ada magang. Nah mungkin bisa diceritakan perbedaan antara magang dengan prakerin sendiri, Pak?
Oke, terima kasih. Untuk perbedaan prakerin sama magang sendiri lebih biasa karena peraturannya ya. Karena ada beberapa itu kalau soal magang atau prakerin ada biasanya masalah fee sama masalah kayak kontrak waktunya. Jadi kalau prakerin itu kan biasa dari sekolah, bahasa lainnya PKL. Dan ketentuannya itu biasanya 3 bulan. Iya, 3 bulan. Gitu. Dan itu biasanya emang dari kebijakan sekolah dan waktunya biasa udah pasti. Misalkan Q1 Januari Maret. Terus Q2 April sampai Juni. Selanjutnya sampai Q4. Nah, sedangkan kalau magang biasanya itu nggak tentu dari kuartalnya. Bisa misalkan mulai dari Februari terus sampai kapan, atau mulai tiba-tiba Maret atau dari Desember. Dan ada beda satu lagi, vokasi. Kalau BCA itu khusus namanya vokasi. Cuman memang dengan batasan teman-teman masih belum di sana jadi kontrak lah atau misalkan pegawai tetap gitu. Nah, untuk PCA CMA sendiri ini kan kita memang baru mulai kita mulai dari bulan Oktober. Nah, saat ini sudah mengikuti 2 batch 19 dan batch 21. Nah, untuk penempatan sendiri nih Pak Ricci, kan dari dari peserta yang ada, ini kan ada yang belum mengikuti penempatan. Nah, mungkin teman-teman atau siswa-siswi kami kan mungkin ada, ini sebenarnya gimana sih? Nah, mungkin Pak Ricci bisa memotivasi supaya mereka itu nggak patah semangat, tetap semangat untuk mengikuti program ini. Oke, terima kasih. Untuk program BCA sendiri, memang ya, bukannya kami sombong. BCA itu kan ya bukan yang baru, bukan perusahaan baru. Dan itu sendiri mereka itu ya boleh dibilang waktu sangat padat. Jadi makanya untuk interview teman-teman nih, terutama yang udah ikut pasti tahu nih betapa mendadaknya mungkin. Yang tiba-tiba mungkin sama tahu bulat aja kalah dadakan. Iya, betul. Nah, sedangkan BCA kadang tahu-tahu sorenya ada namanya interview atau tiba-tiba ada tes. Itu teman-teman harus siap. Karena memang BCA sendiri itu menerapkan walaupun kalian vokasi, tanggung jawab kalian seperti udah bener-bener bekerja. Udah simulasi kalian bekerja tuh udah hampir 1:1 gitu. Dan untuk teman-teman nih pasti banyak nih rasa, aduh saya udah akademis udah lulus, kok udah sebulan belum tempat-tempat. Ya memang kami akui untuk penempatan BCA itu banyak, padat, permintaannya tinggi, dan kualifikasinya pun cukup padat. Makanya dalam artian kalau teman-teman nilainya masih kurang atau teman-teman ragu, terutama kalau teman-teman masih ragu, biasa dari BCA sendiri pun ragu. Makanya kenapa kalau misalkan ada penawaran, kami mau keluar biasa dari BCA nih, Anda siap tidak kalau penempatan di luar pulau? Teman-teman udah jawab kayak gimana? Itu udah jadi penilaian. Jadi sebenarnya jadi terlihat kalau anak itu ragu-ragu ya Pak. Betul. Ya, antara iya dan tidak mau ditempatkan di luar Pulau Jawa tentunya. Tentunya itu menjadi nilai minus banget, apalagi kalau jawab nggak berani. Cuman itu sudah langsung ya mungkin udah ada coretan biasanya. Ada catatan khusus ya Pak ya. Betul. Makanya saran saya sebelum teman-teman ikut, pastiin dulu sama orang tua, boleh nggak luar pulau. Bukan jaminan pasti luar pulau, tapi in case teman-teman di luar pulau, teman-teman tuh udah siap dan udah boleh gitu. Pak Ricci, ini kan program di Aksio Kelas program ini banyak sekali ya Pak ya. Betul. Ada PCA, ada ada di Clevio, kemudian mungkin ada program terbaru dari Aksio sendiri Pak. Oke, untuk program terbaru sebenarnya mungkin teman-teman kalau sekarang nggak ikut ya, karena sekarang itu yang terbaru itu ke disabilitas gitu. Oh ya, berarti yang bukan yang di sekolah. Betul, nggak ke sekolah. Ya? Ini program aksi yang terbaru yang sekarang lagi berjalan. Jadi sekarang itu di Aksio, terutama di Aksio Pusat, kita itu sekarang ada program kayak magang untuk orang-orang teman-teman kita yang disabilitas. Jadi kita juga membuka lahan baru buat teman-teman disabilitas yang mungkin di luaran terbatas atau mungkin kesulitan gitu ya dapat pekerjaan. Kami mulai membuka terutama untuk di pabrik kami di TDI Tera Data Indonesia. Kita mulai membuka buat teman-teman yang disabilitas punya kemauan, punya kemampuan, mereka itu juga bisa bisa punya pekerjaan juga gitu.
khusus biasanya kan kalau anak-anak itu ditempatkan di bagian produksi. Nah, khusus untuk yang ini bagaimana, apakah penempatannya juga sama atau ada perbedaan, Pak? Oke, untuk penempatannya biasanya menyesuaikan. Mohon maaf, misalkan disabilitasnya apa? Misalkan contoh, misalkan itu ya tangannya sebelah nggak ada, misalkan. Produksi mungkin masih bisa. Terus atau misalkan maaf kata pendengarannya mungkin. Berarti kemana bagiannya yang nggak perlu pendengarannya jadi utama gitu. Atau misalkan kakinya, misalkan gitu ya, mohon maaf juga, bukan maksud menyinggung, tergantung dari mana kekurangannya, kita kan tonjolkan kelebihannya. Bahkan kalau boleh jujur Bu, Ya. orang-orang disabilitas kemampuannya jauh di atas Di pegawai atas staff kita orang kadang. yang normal. Saya kagum waktu kemarin datang, testimoni sedikit, di sana ada yang tangan kanan apa kirinya nggak ada, itu pekerjaan 3 kali lipat lebih cepat Dari yang orang biasa. daripada orang biasa. Jadi memang kadang Tuhan itu memberikan kekurangan tapi juga ada kelebihannya ya Pak ya. Betul. Jadi teman-teman yang normal-normal gitu ya, jangan kalah gitu loh. Gitu. Masa yang mereka kurang aja bisa lebih baik. Masa kita yang normal gitu, males-malesan lah. Ya. Jadi memang program-program Aksio sendiri ini sangat bagus ya Pak, memperhatikan dunia pendidikan juga orang-orang yang memang memiliki disabilitas seperti betul. itu. Nah kemudian Pak Ricci mungkin kan sudah pernah datang ke sini 2 kali ya Pak ya. Nah kita juga sudah bergabung dari tahun 2018 ini. Mungkin Pak Ricci bisa memberikan masukan atau mungkin penilaian untuk SMK Wirautomo sendiri nih, setelah bergabung dengan dengan Aksio Kelas program ini, perkembangannya seperti apa dari Pak Ricci mungkin bisa disampaikan. Oke, terima kasih. Untuk perkembangannya sendiri, menurut saya dari Sekolah Wirautomo itu salah satu yang progresnya itu terlihat langsung gitu. Mulai dari kemarinnya program ACP pun udah bagus gitu ya. Saya lihat mulai dari sertifikasinya juga pada ikut gitu. Program-programnya hampir semua yang ada itu ikut. Bahkan sekarang baru lagi juga BCCMA baru masuk pun tingkat kelulusannya salah satu yang saya pegang paling tinggi. Wah, luar biasa ya Pak ya. Jujur kemarin itu yang batch 19 13 daftar, 12 lulus gitu ya. Udah di menunggu penempatan, itu salah satu yang tertinggi lah persentasenya. Semoga bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan lah. Amin, amin. Baik secara kualitas ataupun secara jumlahnya gitu. Dan buat teman-teman juga kebetulan waktu kemarin persiapan pemantapan, salah satu yang paling aktif juga. Bahkan saya sampai ingat terus ada anak dari Wirautomo. Gimana Pak? Yang aktif itu gimana? Oke. Mungkin bisa disebutkan namanya, nggak apa-apa di sini. Menyebutkannya namanya agak susah saya. Nama dia itu agak sulit disebut. Namanya itu Zalwis. Oh, Zalwis. Zalwis Saya itu sampai memang sekarang kelas namanya 12 agak susah. sekarang ini. Saya setiap kali nyebut selalu kadang gimana sih manggil. Zalwis, iya Zalwis. Dia salah satu yang menurut saya oke gitu ya. Minimal mereka aktif. Kadang mereka nggak ngerti, nggak nanya, kita nggak bisa tahu. Bayangin aja, saya megang 140 sekolah, belum termasuk siswa-siswanya, harus nilainya satu-satu. Karena kita nggak hafal gitu. Iya, Gimana? Ada apa? Ada masalah apa sih? Kendala apa sih? Sometimes kalau nggak ngomong, kita nggak tahu. Dan kalaupun misalkan teman-teman ada kendala atau apa, nggak bisa hubungi saya, hubungi Bu Lila atau betul. Pak Eko atau semua rekan-rekan guru lain, nggak masalah. Nanti pasti masuk ke saya juga gitu. Jadi kalau emang nggak paham atau ragu bisa tanya kok gitu. Ya, memang dari SMK Wirautomo sendiri untuk BCA CMA ini memang ada 3 fasilitator Pak. Yang pertama ada Pak Sarjino, kemudian yang kedua ada Pak Chandra Bagus, kemudian yang ketiga ada Pak Eko. Nah kita memang bertiga untuk 2 batch ini kita memang mengambil per batch ini 12 siswa. Nah mungkin nanti bisa ditambah. Ini juga saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah membantu di sini. Ini juga bentuk keaktifan dari fasilitator juga Pak. Mereka terus menyemangati, memotivasi anak-anak sampai mereka juga bisa ada yang sudah penempatan. Itu seperti itu. Nah tadi kan Pak Ricci menyampaikan bahwa untuk menghandle 120
sekolah 30 lebih. hampir 40 sekarang. Iya. Padahal fasilitator kami yang 12 siswa ini dibagi menjadi 4-4 juga kadang agak kewalahan Pak, karena kami harus berbagi dengan kegiatan yang ada di sekolahan. Memang ada tugas mengajar dan lain sebagainya. Ini kami juga cukup kewalahan, apalagi Pak Rici yang harus menghandle 100 lebih. Total yang sudah menjadi sekolah binaan di Aksio Kelas Program ada berapa ini Pak? Yang saya Sampai pegang. saat ini Kalau semua total itu mungkin ada sekitar 200-an mungkin ya. 200 sekolah kalau yang sudah semua bergabung. Sedangkan kalau yang saya pegang sendiri mungkin sekitar 40-an kalau nggak salah, apa 50. Saya agak lupa angka pastinya. Cuma sekitar segituan. Itu sudah tersebar di seluruh Indonesia ya Pak ya? Betul. Ya. Pak Rici mungkin ada yang ingin disampaikan untuk SMK Wirotomo? Saran saya dari Wirotomo gitu ya. Iya. Tetap semangat, tetap tekun belajar, dan satu lagi attitude. Jangan lupa attitude itu harus harus dijaga lah. Sesuatu yang kadang orang pinter, tapi kalau nggak punya attitude itu sia-sia gitu. Apalagi di dunia kerja itu paling penting attitude ya Pak ya. Betul. Kalau pinter itu kan bisa dilatih atau dipelajari. Benar. Tapi kan namanya attitude itu kan Lebih sulit. Iya, lebih sulit belajar. Kita kalau belajar. Kepercayaan ya Pak ya. Iya. Orang kalau kadang udah kesel gitu ya atau udah bete, susah. Kalau kita kurang pinter, kalau kita nanya, kita masih bisa lah belajar. Misalkan dari nilai 40 kita belajar, ya 60 masa sih nggak dapet. Tapi kalau attitude kita udah jelek gitu ya, mau sepintar apapun, perusahaan atau tempat manapun ya, itu pasti sulit. Makanya saya setiap kali itu attitude tingkatkan, dan kalau nggak tahu lebih baik bertanya. Nggak usah takut, nggak usah Nggak usah takut merasa bodoh, nggak bisa kayak gitu ya Pak ya. Betul. Bahkan saya dulu ada temen sekolah saya bilang, orang paling pinter itu sebenarnya orang paling bego, dan orang paling bego itu sebenarnya orang paling pinter. Saya dulu nanya, loh kok gitu? Kenapa? Iya Ci, soalnya gini, orang paling bego dia nanya terus dan merasa diri itu bego banget. Dia nanya ke semua, ke guru, ke temen, ke internet, karena dia merasa sangat bego. Tapi sedangkan orang pinter, dia merasa, wah saya udah pinter nih, Sudah bisa, udah tahu. saya nggak perlu nyari lagi. Saya udah begini pun, ya udah cukup. Akhirnya setelah segala halnya, yang paling bego itu malah sebenarnya pinter. Dan yang pinter itu lama-lama jadi bego gitu. Ya karena orang yang merasa bodoh kan berarti ada rasa ingin tahu ya Pak, ingin bisa ya. Kalau orang pinter berarti kan udah merasa bisa, nggak perlu cari tahu lagi ya. Jadi kayak merasa udah cukup nih. Iya. Saya udah merasa paling pinter. Gitu. Baik Pak Rici, seperti itu terima kasih ini obrolan kita. Jadi kita tahu banyak tentang informasi-informasi yang ada di Aksio Kelas Program. Terima kasih kesempatannya untuk hadir di Wiber Podcast ini, Wiber Ndopok. Pak Rici tahu nggak Pak, Ndopok itu apa Pak? Kalau nggak salah tuh kayak pendopo deh. Bukan. Bukan. Jadi Wiber Ndopok ini kita ambil dari bahasa Jawa. Kalau Ndopok itu sama saja artinya itu ngobrol. Oh. Jadi karena memang ini nama instansinya adalah Wiber, jadi kita kasih nama podcastnya ini Wiber Ndopok. Jadi Wiber yang ya memang untuk ngobrol-ngobrol kayak gitu. Wadah untuk ngobrol kayak gitu. Saya pikir Ndopok pendopo gitu ya. Pak ini kan kebetulan asli dari Bandung ya Pak ya? Oh bukan, saya dari Indramayu. Oh Indramayu. Iya. Tapi udah gede kayaknya udah Bandung sih. Udah boleh dibilang saya orang Bandung lah, yang nggak bisa Sunda. Iya. Jadi seperti itu Pak Rici, terima kasih untuk waktunya, sudah jauh-jauh dari Bandung ke sini untuk berkunjung di SMK Wirotomo. Mungkin nanti lain waktu bisa hadir lagi di podcast Wiber Ndopok. Oh ya, satu lagi Pak Rici, ini kan kami sudah mulai membuka PPDB di SMK Wirotomo untuk tahun ajaran 2022-2023. Nah, mungkin Pak Rici bisa memberikan stimulus atau motivasi khususnya untuk siswa-siswi yang sekarang ini masih kelas 9 SMP supaya bisa bergabung di SMK Wirotomo karena kita sudah menjadi sekolah binaan dari Aksio Kelas Program ini. Oke. Untuk teman-teman nih yang baru kelas 9 mau ke kelas 10, carilah pengalaman tuh pengalaman baru, motivasi baru. Salah satunya memang kami dari Aksio sendiri cukup boleh dibilang menantang ya. Bahkan saya pun sekarang kalaupun saya berkunjung ke sekolah,
itu saya biasa mengajak teman-teman yang lagi prakerin. Jadi buat teman-teman nih yang tertarik bisa jalan-jalan, bisa sambil prakerin, cari ilmu baru, mungkin dapat motivasi baru, atau mungkin teman-teman suka nih sama gadget-gadget atau teknologi, atau suka ngulik-ngulik ngutak-ngatik, mungkin teman-teman boleh nih coba bergabung sama kami di Axio Kelas Program. Teman-teman pun banyak bisa dapat sertifikasinya seperti yang mungkin sebelumnya sudah dijelaskan, baik sertifikasi internasional, nasional. Teman-teman juga bisa kesempatan buat penempatan di pabrik Axio-nya, salah satu pabrik laptop yang cukup besar ya di Indonesia. Yang cukup mungkin teman-teman kalau yang belum dengar, Axio itu merek laptop yang udah cukup besar di Indonesia, dan semoga bisa lebih besar lagi dan bisa lebih menjangkau dan bahkan bisa bersaing lah sama merek-merek yang udah terkenal dari internasional. Amin, Gitu. amin. Ya. Baik Pak Ricci, terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya. Mungkin kita akhiri podcast hari ini ya Pak ya. Oke, baik, Terima Bu. kasih. Ini langsung pulang ke Bandung ya Pak ya? Langsung. Oh, ini udah beres nih. Iya, iya. Baik, Dopoker, itu tadi obrolan kita di Wiber Dopok dengan Pak Ricci Osford yang kebetulan adalah salah satu pendamping dari Axio Kelas Program di SMK Wirotomo Purwokerto. Bagi siswa-siswi SMP yang ingin bergabung dengan kami di SMK Wirotomo Purwokerto dapat menghubungi nomor yang ada di bawah ini, Bapak Yanuar dan Pak Arman. Nah, jangan lupa untuk bergabung di SMK Wirotomo Purwokerto. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Oke.